sinar terang, suara tiada mengagumkan, hati pun terasa tenang. Mari mengaji setiap hari, dekatkan diri pada ilahi, cahaya ilmu menerangi hidup penuh keberkahan. Di Manggarai kita belajar huruf demi huruf terangkai, dengan tekun dan penuh sabar ilmu suci kita gapai. Di Manggarai kita belajar huruf demi huruf terangkai, dengan tekun dan penuh sabar ilmu suci kita gapai. Mari mengaji setiap hari, dekatkan diri pada ilahi, cahaya ilmu menerangi hidup penuh keberkahan. Di Manggarai kita belajar huruf demi huruf terangkai, dengan tekun dan penuh sabar ilmu suci kita gapai. Anak-anak penuh semangat, bersama guru membimbing tepat. Cinta Quran selalu di hati, bekal hidup selamanya. Di kampung Al-Quran tercinta, kami bertumbuh dalam takwa, harapan besar untuk semua. Kelurahan Manggarai berkanan bahagia. Di kampung Al-Quran tercinta, kami bertumbuh dalam takwa, harapan besar untuk semua. Kelurahan Manggarai. Mari mengaji setiap hari, dekatkan diri pada ilahi, cahaya ilmu menerangi hidup penuh keberkahan. Di Manggarai kita belajar huruf demi huruf terangkai, dengan tekun dan penuh sabar ilmu suci kita gapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Ustadz, bisa minta tolong perkenalkan diri Pak Ustadz dari mana, terus lulusan dari mana, dan apa tanggapan Pak Ustadz terkait lomba tahsinul Quran di wilayah RW 06 dan Kampung Quran Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Oke, nama saya adalah Abdul Rozak. Saya tinggal di Cijantung, Jakarta Timur. Pendidikan saya dulu lulusan pesantren Mbah Maimun Zubair, Sarang Rembang. Kemudian dari situ saya melanjutkan ke PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran yang ada di Pasar Jumat. Oke, terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu lomba tahsinul Quran. Ini adalah satu kegiatan yang sangat positif ya untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia itu akan menjadi baik kalau dia dekat dengan Tuhannya. Kalau masyarakat itu sadar dengan Quran, dan Quran itu dibumikan sehingga bisa dikatakan kita adalah manusia yang dipandu oleh Al-Quran, atau istilah lain Quran yang berjalan, maka jaminan keamanan ini pasti akan ada, dan dapat dipastikan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, akan memiliki moral yang baik ya. Dan sebaliknya, ketika manusia itu jauh dari Al-Quranul Karim, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut yang akan didengar, yang akan diikuti adalah bisikan hawa nafsunya. Dan ketika manusia sudah seperti ini, maka akan sulit kita mewujudkan satu negara, satu bangsa yang hidup tentram, damai, dan kehidupan yang harmonis. Maka ini adalah kesempatan yang bagus yang bisa ditiru oleh semua RT, RW ya, yang ada di negara kita ini ya. Karena ini adalah satu kegiatan yang membentuk nilai spiritualitas anak bangsa ya.
Dan ketika anak itu dekat dengan Al-Quran, maka dipastikan dia akan jauh dari nilai-nilai budaya yang negatif. Karena pada hakikatnya Al-Quran turun, kalau kita lihat sejarahnya, itu untuk mengubah masyarakat jahiliyah yang begitu bobrok cara moral. Kenapa Al-Quran turun di Jazirah Arab? Mengapa Al-Quran diturunkan di negeri Mekah? Karena saat itu moral manusia yang paling nista, paling hancur adalah di wilayah situ. Ya kan? Kalau manusia yang moralnya hancur saja bisa tertata rapi dengan Al-Quran, apalagi di negara kita ini yang insya Allah moralnya tidak sebobrok orang-orang jahiliyah. Jadi walhasil dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran Karim adalah benteng yang kokoh untuk membendung anak-anak kita terkena arus budaya yang negatif. Alhamdulillah. Oh, berarti kita nggak salah pilih nih Pak Ustadz, menjadi dewan juri dari santrinya Kiai Haji Maimun Jubair. Alhamdulillah kita ambil kebarokahan dari beliau. Amin. Berarti mohon maaf Pak Ustadz, terkait peserta gimana Pak Ustadz tanggapannya tuh? Peserta itu apakah aktif, apakah ada yang sudah mahir dalam baca Quran, atau gimana tanggapan Pak Ustadz sendiri? Ya. Sepanjang tadi saya teliti, ternyata banyak peserta itu ya bervariasi ya. Ada di antara mereka itu yang dalam baca Quran sudah bagus ya. Begitu juga penguasaan tajwidnya, ada yang bagus, ada yang masih belum mengerti apa-apa. Ya namanya juga masih anak-anak gitu ya. Sangat wajar sekali. Tapi paling enggak dengan event-event seperti ini, anak-anak ini nanti terdorong lebih semangat lagi untuk belajar. Jadi lomba ini sebenarnya adalah ajang untuk menjaring ya anak-anak agar kedepannya mereka semakin baik, mereka semakin bagus gitu. Jadi yang saya perhatikan ya, anak-anak kita ini alhamdulillah ya, mereka sudah bisa baca Quran, itu udah bagus banget hari ini ya, karena serbuan budaya negatif luar biasa ya, dan anak-anak kita lebih sibuk megang HP dibanding megang Quran hari ini ya. Makanya mudah-mudahan ya dengan kegiatan lomba seperti ini anak-anak kita pulang mereka semakin terpacu, senang dengan Al-Quranul Karim ya. Baik, berarti dari kesimpulan penjelasan dari Ustadz tadi bahwa Al-Quran itu merupakan suatu cahaya bagi para remaja dan juga benteng untuk membendung pergaulan para remaja di era modern. Baik, segitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Mohon maaf waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin boleh disampaikan ada pepatah tak kenal maka tak sayang Ustaz. Bersamakan nama Ustaz dan juga yang lainnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yohan Sekirno. Saya pendidikannya dulu sanawiyah di Lampung, kemudian SMA-nya di Jakarta. Kebetulan saya ikut berguru kepada almarhum Kiai Zainuddin MZ. Kemudian setelah itu kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Kemudian kuliah juga di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang sekarang jadi Universitas PT IKI Jakarta, dan juga melanjutkan di tempat yang sama, di kampus yang sama, di Universitas Perguruan Tinggi Al-Quran Jakarta. Adapun saya tinggal di daerah Radio Dalem, di Kebayoran. Ya, demikian. Baik Ustaz, terkait tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan yang namanya lomba tahsinul Quran. Ya, mohon pendapat dari Pak Ustadz nih terkait lomba yang kita laksanakan nih. Ini karena ini awal kita mengadakan lomba, mohon masukan dan saran Ustaz. Ya.
Untuk kegiatan Musabaqah Tahsinul Quran untuk hari ini saya cukup berbangga ya, karena di sini yang saya ketahui merintis kampung Quran gitu, memperkenalkan Al-Quran khususnya dalam event ini kepada anak-anak. Jadi Al-Quran itu kan setidaknya ada dua, Al-Quran yang somit dan Al-Quran yang natik. Al-Quran yang somit itu Al-Quran yang diem. Al-Quran yang diem itu ya kitab Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu. Somit artinya diem, dia tidak bisa berbicara. Nah, Al-Quran yang kedua itu Al-Quran yang natik, Al-Quran yang berbicara, Al-Quran yang berperilaku, dan itu terwujud dalam sosok yang mulia Rasulullah SAW. Apakah Al-Quran yang natik itu Rasulullah saja? Oh tidak. Selain Rasulullah, yang oleh istri beliau Aisyah itu disebut sebagai Al-Quran yang berjalan, karena khuluqul Quran, menurut riwayat bahwa keluarga Nabi adalah perpanjangan dari makna Al-Quran yang berjalan. Para ulama ahlul Quran adalah perpanjangan dari Al-Quran yang berjalan. Nah, kampung Quran saya melihat sebagai hal bukan hanya positif, tetapi sangat positif. Kenapa? Karena mendekatkan kita, mendekatkan anak-anak kita untuk berinteraksi dan mengenal lebih jauh tentang Al-Quran yang somit, Al-Quran yang diam, Al-Quran yang teks. Dan dengan kita mempelajari dan berinteraksi dengan Al-Quran yang somit ini, kemudian akan punya pengaruh untuk membentuk dan mendekati Al-Quran yang natik. Artinya untuk berperilaku dan berpribadi sebagai Al-Quran yang berjalan, berperilaku sebagai Al-Quran yang natik, harus berawal dari Al-Quran yang somit. Dan pendekatan hari ini adalah pendekatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan Musabaqah ini bukan hanya pada sebatas tahsin dalam makna bagusnya membaca, tetapi akan berlanjut pada pembagusan perilaku. Dan ini juga sepertinya sudah direncanakan untuk diwujudkan, di mana besok itu ada lomba pidato ya. Nah, lomba pidato itu adalah tahapan yang lebih tinggi daripada memahami Al-Quran yang somit itu. Mudah-mudahan saya cukup berharap kampung ini nanti akan tumbuh Al-Quran yang natik, manusia-manusia yang berperilaku Al-Quran, sehingga ketika para manusianya, para warganya berperilaku dengan perilaku Al-Quran dan mewujudkan Al-Quran yang natik, maka insya Allah masyarakat di sini, lingkungan di sini akan aman karena perilakunya Al-Quran, dan lebih luas lagi negara kita tercinta akan dinuansai oleh Al-Quran yang berjalan, atau warga negaranya berperilaku Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas masukannya. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita semua untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Dadang. Pak Dadang. Pak Dadang, sebagai apa di sini? Saya di sini pengurus wilayah RW 06, 06, RW 06. wilayah Manggarai. Masya Allah. Pak RW, saya panggil Pak RW nih ya. Siap. RW, bagaimana pandangan Pak RW atau pendapat Pak RW tentang kegiatan tadi perlombaan yang diadakan di wilayah Bapak? Baik. Alhamdulillah, ya, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita sudah bisa menjalankan satu program di wilayah kami, di wilayah RW 06 Manggarai, adalah salah satunya lomba tahsinul Quran, yang insya Allah lomba ini atau program ini bisa menghasilkan suatu hal yang positif,
Salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan para remaja kepada Al-Quran. Tentu khususnya itu, tapi secara umumnya mudah-mudahan di wilayah Manggarai ini, terutama RW 06 umumnya bisa menghasilkan generasi-generasi muda yang memang mendekatkan diri kepada Al-Quran. Semoga dengan adanya perlombaan ini semua menghasilkan yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga dengan adanya ini juga warga kami khususnya bisa terus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan program Tahsinul Quran ini adalah salah satu program yang sudah berjalan. Mungkin besok pun ada beberapa program lagi yang sama-sama akan kita laksanakan. Salah satunya adalah lomba pidato, ada juga istighosah, juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya acara ini digagas oleh wilayah RW 06 berkolaborasi dengan Kampung Quran. Yang mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang akan berjalan pun semoga berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan semua program yang bermanfaat bagi warga kami dapat terlaksana dengan baik. Kami di sini mewakili pengurus RW 06, pengurus RT, juga semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang sudah mengorbankan segala sesuatunya, baik dari waktu, baik dari pikiran maupun dari masukan-masukan lainnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita sudah menyelenggarakan daripada lomba tahsinul Quran daripada Al-Quran. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Pesan saya bahwasanya yang itu lomba jangan pernah berputus asa, terus ikut membangunkan daripada bacaan Al-Qurannya lebih rajin lagi, belajar lebih giat lagi, akan ke depan insyaallah menjadi sang juara. Mungkin pesan dari Dewan Juri kita, silakan Fadl. Ya, jadi bagi anak-anak baik yang menang maupun yang belum menang, jadikan kesempatan hari ini untuk merecut semangat kita lagi untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Andaikan di dunia ini kita ada yang ketika lomba tidak menang, yakinlah di hadapan Allah kalian adalah pemenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji setiap hari, dekatkan diri pada ilahi, cahaya ilmu menerangi hidup penuh keberkahan. Di Manggarai kita belajar huruf demi huruf terangkai, dengan tekun dan penuh sabar ilmu suci kita gapai.